Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu di pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran yang mempunyai banyak sekali makna kesehatan untuk kita dapat pelajari melalui firman Tuhan. Jadi buku ini juga menunjukkan kepada kita jalan menuju kesehatan menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden. Bagaimana kita dapat belajar kesehatan harus kita jaga sebagaimana prinsip yang ada di Eden yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini juga ada beberapa poin penting yang akan kita bahas atau kita pelajari dalam buku ini, yaitu yang pertama, perubahan pola hidup kita untuk menambah akan semangat kita di hari-hari mendatang, dan juga kekuatan harian merangkul fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan, dan juga kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi buku ini akan memberikan kita sangat banyak pelajaran yang akan kita dapatkan. Bagaimana kesehatan yang ada dalam tubuh kita itu adalah prinsip yang ada di Eden yang Tuhan titipkan untuk kita jaga di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita pelajari pelajaran kita kali ini dengan judulnya, Mari saya perkenalkan dengan keluarga saya. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Adalah mudah untuk merasa kasihan pada diri sendiri saat Anda menggunakan kursi roda sebagai seorang yang lumpuh. Merasa sedih dan tidak berharga biasanya merupakan hal yang hampir normal bagi saya. Untungnya sekarang ini merupakan pengecualian yang jarang terjadi. Pada hari-hari ketika saya merasa perlu untuk diberi semangat, pembawa surat biasanya mengantarkan surat dari salah satu anak-anak saya yang membuat saya menjadi baik kembali. Bagaimana atau mengapa saya mulai mensponsori anak-anak masih menjadi misteri bagi saya. Sekarang saya tidak bisa membayangkan tidak melakukannya. Philip adalah anak pertama yang saya sambut di keluarga saya. Dia tinggal di Filipina bersama orang tua dan 7 saudara kandungnya. Ayahnya bekerja di pabrik perkebunan gula, sedangkan ibunya selain menjadi ibu penuh waktu adalah seorang penjual ikan. Philip sangat membantu keluarganya dengan mengambil air dan merawat sapi kecil ketika dia tidak pergi ke sekolah. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana fondasi yang dibangun di dalam keluarga kita masing-masing. Di sini dikatakan bahwa pada saat kita ingin untuk mengenal seseorang, maka kita akan juga mempelajari akan keluarganya, di mana kita akan mengenal keluarganya melalui tingkah laku setiap harinya. Di sini dikatakan bahwa dari mulut-mulut bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Pada saat kita hidup tumbuh sebagai seorang keluarga, maka akan ada satu fondasi yang akan kita bangun di dalam diri anak tersebut. Sehingga pada saat kita letakkan dasar itu, maka dasar itu akan menjadi kuat pada saat kita mendidiknya dengan benar-benar. Seperti yang contoh ini kita dapat lihat bahwa kita mungkin merasa mudah untuk kasihani akan diri kita pada saat kita sudah menggunakan akan kursi roda, pada saat kita lumpuh. Tetapi kita tidak mengerti kehidupan kita sebenarnya bisa untuk tidak sampai kepada titik itu. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena kita bisa memilih untuk menjadi orang yang sehat, orang yang mengeluarkan akan potensi kehidupannya sehingga dia melakukan hal-hal yang normal untuk merubah akan karakternya setiap hari. Jadi di sini dikatakan bahwa bapaknya sangat senang melihat anaknya sangat menjadi berkat atau menjadi orang yang sangat rajin, karena dia sudah melakukan satu contoh kepada anak-anaknya bahwa pekerjaan yang dia kerjakan adalah satu hal kebahagiaan untuk kehidupannya. Jadi bapaknya juga berpikir bahwa dengan apa yang dia sudah lakukan, anaknya juga pun akan melakukan hal yang sama. Tetapi pada saat dia tidak melakukan itu, maka dia tidak bisa bayangkan apa yang terjadi kepada anaknya. Jadi kita lihat di sini bahwa contoh sangat bertolak belakang dengan apa yang dunia seringkali mengajarkan kepada kita. Kalau dunia mengatakan bahwa didiklah anakmu dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan. Tetapi di sini diberikan kita pelajaran bahwa kita harus meletakkan satu dasar yang kuat kepada anak-anak itu pada saat kita mendidik mereka. Jadi bagaimana kita dapat dikenalkan? Kita harus bisa untuk menjalankan apa yang Tuhan ingin untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Philip anak pertama ini, dia disambut baik di keluarganya. Dia tinggal di Filipina bersama orang tua dan 7 saudara kandungnya. Ayahnya bekerja di pabrik perkebunan gula dan ibunya selain menjadi ibu penuh waktu adalah seorang penjual ikan. Jadi pekerjaan keluarga ini
menginspirasikan kepada kita bahwa dari apa yang sudah terjadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu akan memberkati kita semua. Pada saat kita sungguh-sungguh untuk melakukan akan apa yang baik untuk kehidupan kita, itu akan menjadi contoh untuk orang dapat mengenal kita melalui keluarga yang kita miliki. Jadi Philip membantu keluarganya dengan mengambil air dan merawat sapi keluarga ketika dia tidak pergi ke sekolah. Jadi anaknya sangat rajin, berikan contoh kepada kita bahwa dengan adanya fondasi yang kuat atau dasar yang kuat ini, anak ini bisa bertumbuh dengan menjadi lebih dewasa dalam pemikirannya. Saya mulai mengenal Philip 7 tahun lalu ketika dia masih berusia 7 tahun. Dia menulis setelah itu. Pertama dalam bahasa Filipina dan segera setelahnya dalam bahasa Inggris. Sekarang saya bisa membaca suratnya tanpa bantuan penerjemah. Kemudian menarik untuk dilihat dan memang demikianlah seorang penulis yang baik dan setia. Baik, cerita sangat menarik ya. Kalau kita lihat di sini bahwa ibu dan saudaranya adalah seorang penulis yang menceritakan bagaimana Philip di dalam kehidupannya yang memberikan mereka contoh bahwa kemajuan akan sangat menarik untuk dilihat di dalam kehidupan Philip. Karena dia sungguh-sungguh dan setia dan dia mendengarkan apa yang sudah diletakkan dasar yang kuat di dalam kehidupannya. Sehingga orang yang melihat di sini bahwa dengan cerita ini mereka dapat melihat bahwa kehidupan keluarga tersebut adalah keluarga yang baik dan setia kepada Tuhan. Meskipun miskin, Philip tidak pernah mengeluh. Dia dan keluarganya sangat berterima kasih kepada saya atas sedikit yang saya lakukan. Mereka memiliki cinta yang berlimpah untuk Tuhan, untuk satu sama lain, dan untuk saya. Bersama dengan iman yang memindahkan gunung. Yang paling menyentuh saya adalah ketika Philip menulis, "Saya sangat senang Anda mengasihi saya. Meskipun saya miskin, bagaimana bisa saya tidak melakukannya? Ini adalah hal yang baik, pikir saya. Apa yang bisa lebih baik lagi? Lebih banyak anak, tentu saja." Baik, pelajaran kita menceritakan bahwa seringkali kita melihat bahwa kehidupan kita sangat monoton atau tidak memiliki impact yang sangat besar. Tetapi kita lihat di sini bahwa dengan apa yang ada dalam kehidupan Philip ini, dia terus bekerja keras untuk memperkenalkan akan keluarganya kepada semua orang. Orang dapat mengenal keluarganya melalui dirinya. Begitupun kehidupan kita masing-masing. Tuhan ingin membawa kita kepada sesama-sesama kita untuk sesama-sesama kita mengenal akan keluarga kita melalui karakter kehidupan kita. Jadi apa yang akan kita tunjukkan kepada sesama-sesama kita itu adalah dasar yang kuat yang sudah diberikan di dalam keluarga kita. Jadi pada saat kita ingin untuk menjadi keluarga yang diberkati, maka kita harus bisa untuk menjadi contoh di dalam keluarga kita untuk orang lain dapat melihat. Orang lain dapat mendoakan kita dengan apa yang kita sudah lakukan. Tetapi apa salah dengan orang yang tidak mau mencontohkan atau memperkenalkan keluarganya kepada sesama-sesamanya? Mungkin ada hal satu kepahitan yang mungkin dia tidak mau perkenalkan. Tetapi ada saatnya dia akan mengutarakan semuanya itu untuk semua bisa mengenal akan kehidupannya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa Patriga berusia 13 tahun dari Polandia dan Muhammad seorang anak kecil dari Sierra Leone bergabung dengan keluarga saya 4 tahun lalu. Karena perang di negaranya, Muhammad hilang, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Dia tidak akan pernah dilupakan. Rose, seorang India Sioux kecil, tampak seperti boneka perempuan saat pertama kali saya melihat fotonya. Dia pindah sebelum saya benar-benar mengenalnya. Saya hidup sendiri dan saya tidak bisa melakukan banyak hal yang orang lain lakukan. Tetapi saya bisa menikmati dengan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan telah memberikan saya kehormatan dan hak istimewa untuk melayani keluarga kecil saya. Ya Tuhan, Engkaulah pencinta anak-anak, letakkanlah cinta yang sama ini di dalam hati saya agar saya dapat menjangkau salah satu anak-anak-Mu. Amin. Baik, ini pelajaran yang sangat menarik. Bagaimana satu doa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki doa sebagaimana contoh dari pelajaran ini. Dikatakan bahwa pada saat kita sudah memiliki keistimewaan di dalam keluarga kecil kita, maka kita juga harus bisa untuk memiliki cinta kepada anak-anak yang lain juga. Atau anak yang mungkin tidak sedara dengan kita. Tetapi kita juga harus mencintai sebagaimana dalam contoh ini. Dia dapat mencintai akan Patriga, Muhammad, dan juga Rose yang datang untuk ada di dalam keluarga mereka. Jadi pelajaran ini menceritakan bahwa
Tuhan mengasihi kita semua. Bukan hanya saudara-saudara kita, tetapi saudara yang akan tinggal bersama-sama dengan kita pun Tuhan akan mencintai. Dan dengan itu juga kita dapat melihat bahwa keluarga kita dapat diberkati karena kita memiliki cinta yang istimewa di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menikmati akan kehidupan ini, maka kita akan merasa bahwa keluarga ini adalah keluarga yang harmonis yang Tuhan ingin untuk perkenalkan kepada semua orang. Jadi dengan fondasi yang ada atau dengan kebenaran yang sudah Tuhan bagikan kepada saudara dan saya, kita dapat belajar di sini bahwa keuntungan kita untuk berbuat baik, keuntungan kita untuk mengenal akan kebenaran adalah sangat baik untuk kehidupan kita. Sehingga pada saat kita sudah menerima kebenaran itu, kita dapat menjadikan contoh kebenaran itu sebagai karakter kita. Sehingga pada saat kita menjalani akan karakter itu, kita akan merasa dengan penuh sungguh-sungguh. Kita rasa bahwa itu adalah baik untuk kehidupan kita juga. Sehingga itulah yang dapat membentuk kita, membawa kita kepada Tuhan, supaya kita bisa setiap hari boleh berubah menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang mengenal akan Tuhan dan memiliki cinta kepada sesamanya. Jadi pelajaran ini mendidik kita untuk kita bisa belajar bagaimana di dalam satu keluarga akan menjadi harmonis pada saat kita bisa meletakkan dasar yang kuat dengan kebenaran Alkitabiah. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.